Melalui Satreskrim bergerak cepat melakukan penyelidikan posisi keberadaan korban sehingga pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB tim Opsnal dan unit PPA Satreskrim dipimpin langsung oleh Kasatreskrim melakukan penangkapan terhadap para tersangka di kafe milik tersangka di jalur F9 Kampung Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan, Singingi, serta berhasil mengamankan korban dan temannya. Dari lokasi penangkapan ditemukan puluhan botol bekas minuman keras jenis bir yang ada di depan saya, anggur merah dan buku penjualan minuman. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Siak serta korban dikembalikan kepada orang tua. Motif tersangka untuk mendapatkan keuntungan materi karena dengan pekerjaan gadis yang masih muda dapat menarik minat para pengunjung untuk minum di kafe milik tersangka SN. Untuk masing-masing peran para tersangka, tersangka Sukani, inisial SN, selaku pemilik kafe dan lahan tempat lokasi kafe, atau selaku pemodal, memerintahkan tersangka YN, HM, dan IB untuk menjemput korban dan teman korban dari Sapau, Kabupaten Siak. Untuk peran tersangka Henry Manulang, inisial HM, selaku penanggung jawab kafe, juga selaku pemodal. Kemudian perannya menjemput korban dan teman korban dari Sapau bersama-sama tersangka YN dan IB. Untuk tersangka Mas Liana, inisial YN, mengajak dan menawarkan pekerjaan kepada korban dan saksi-saksi, mengendalikan pekerjaan korban untuk menemani tamu minum alkohol, memerintahkan korban untuk berpakaian seksi, dan sekaligus sebagai kasir kafe. Untuk tersangka Ibnu Muarif, inisial IM, dia peran sebagai sopir yang melakukan penjemputan korban dari Sapau hingga Kuantan, Singingi. Adapun untuk para tersangka akan dipersangkakan pasal 88 junto pasal 76 huruf I dan atau pasal 89 ayat 2 junto pasal 76 huruf J ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 10 tahun, dan atau denda sebanyak 200 juta rupiah. Dari hasil penyidikan, tersangka YN sebagai kasir mendapatkan keuntungan 10% dari total pemasukan penjualan makanan dan minuman di kafe. Yang kedua, selama bekerja, korban dan saksi mendapatkan upah atau fee sebesar Rp15.000 dari setiap botol penjualan minuman yang diminum para tamu, serta uang tip dari para tamu. Yang ketiga, pemilik bangunan kafe adalah tersangka SN yang mendapatkan keuntungan terbesar dari hasil usaha kafe. Yang keempat, para tersangka sengaja memperkerjakan gadis yang muda untuk menarik minat para pengunjung yang mayoritas laki-laki. Barang bukti 3 botol bekas minuman beralkohol merek Kawa-Kawa. Ya. Ini Kawa-Kawa. Kemudian 2 botol bekas minuman beralkohol merek Bir Bintang. 2 botol bekas minuman beralkohol merek Guinness. 2 botol bekas minuman beralkohol vodka merek Friendship. 5 helai gaun wanita. 2 buah buku catatan penjualan minuman dan pembayaran fee minuman kepada korban. 2 unit handphone Android merek Vivo dan 1 unit handphone merek Nokia 105. Demikian rilis terkait kasus kedua, dan kesempatan ini juga saya berikan 2 atau 3 pertanyaan dari rekan-rekan apabila memang ada. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dipaksakan. Ya, silakan. Pak, yang kasus ini, yang kasus dugaan perdagangan apa nih, Pak? Bukan perdagangan, Pak, ya, tapi eksploitasi. Lebih pasnya eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Itu biasanya
anak di bawah di umur itu diambil dari daerah mana? Kalau kami tidak mengatakan biasanya, Pak ya, karena ini memang murni laporan dari keluarga korban atau ibunya langsung. Memang ada laporan kemari, kami tindak lanjuti. Untuk pasalnya yang kami terapkan adalah tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak. Karena memang korban umur di bawah 18, atau tepatnya 16 tahun. Asalnya itu memang dari Kandis juga. Sabau. Sabau. Apa? Dari Rio Pos, eksploitasi seksual itu informasinya sudah berapa kali mereka? Untuk berapa kali? Mereka sudah melayani berapa orang? Ya, saya paham. Jadi memang eksploitasi seksual ini kita tidak bisa identikan harus dengan berhubungan badan. Namun untuk berapa kalinya tentunya definisi dari eksploitasi seksual itu sendiri nanti akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim dan Kanit. Silakan. Sesuai hasil penyidikannya. Jadi eksploitasi yang dimaksud di sini, korban di bawah umur ini dipaksa untuk minum minuman keras sambil joget-joget memakai baju seksi. Kemudian seperti yang rekan-rekan ketahui sendiri, kalau sudah dibawa efek alkohol, dari keterangan korban pun para peminum ini biasa memeluk atau mencium-cium korban. Jadi bukan serta-merta hanya untuk berhubungan badan. Eksploitasi di sini karena dia di bawah umur, kemudian dia minum, otomatis dari korban pun diraba-raba, dicium-ciumnya. Jadi meskipun di sini tidak ada melakukan hubungan seksual, tetapi ada di situ tindakan eksploitasi berupa dari psikis sendiri. Korban merasa ketakutan dan dipaksa karena menemani orang minum, diraba-raba, dicium-cium oleh oknum-oknum yang minum di kafe tersebut. Terima kasih. Dan jalan. Ya, jadi saya tekankan, jadi eksploitasi seksual seperti yang saya sampaikan tadi tidak identik dengan berhubungan badan. Namun di sana di bawah pengaruh alkohol, para tamu ini melakukan tindakan-tindakan yang masuk kategori asusila, bahkan meraba-raba. Tentunya itu menyangkut seksualitas dalam definisi pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kira itu Pak ya, mungkin yang garis Dan ya. Sudah berapa lama aktivitas eksploitasi anak ini dilakukan oleh para pelaku dan sudah berapa banyak korban yang dipekerjakan mereka? Ya, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Namun untuk saat ini kami belum bisa jawab karena ini masih dalam proses penyidikan. Tentunya akan kita sementara fokus kepada korban yang sudah kita tangani, dan nanti ke depan juga kita prioritaskan untuk pasca traumanya dan seterusnya. Untuk pendalaman dan perkembangan tentunya akan kami sampaikan kembali kepada rekan-rekan media. Ya. Orang tersangka orangnya yang mana-mana ya? Bisa Yang pernah aja. Nah, Pak Sukani, ini yang punya kafe. Ini yang punya kafe sekaligus yang memerintahkan untuk menjemput korban. Untuk Hendri Manulang ini kami sampaikan tadi, Hendri Manulang. Ini termasuk yang menjemput sekaligus pemilik modal. Ini ya. Kemudian Mas Yana. Nah, inilah yang mengajak, menawarkan korban sekaligus yang memerintahkan untuk berpakaian seksi dan sekaligus kasir kafe. Yang terakhir Ibnu Muarib. Ini perannya sebagai sopir pada saat penjemputan korban di Sabau. Cukup Pak ya, silakan duduk.
Jadi, Iya. Terakhir ya Bang ya. ya, jadi bagaimana kejiwaan korban? Apa Ya. psikologisnya bagaimana? Saat itu? Ya tentunya kita akan berkoordinasi lebih lanjut dan memang dalam aturan maupun dalam undang-undang perlindungan anak pasca trauma tentu akan tetap kita perhatikan terkait sampai sedalam mana dampak psikis ataupun traumanya, tentu nanti kami harus berkoordinasi dengan ahli dulu. Saya rasa cukup ya rekan-rekan untuk press release hari ini. Nanti silakan ada hal-hal yang kurang jelas atau tambahan, nanti bisa berhubungan dengan kasih umas saya ataupun para penyidik kami. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Kanan itu wabarakatuh. adalah Selamat siang. tersangka kasus pembunuhan yang diolak bernama Gulo. Press release yang saya tutup. Narkoba lain lagi. Kan mau pemusnahan ya. Ini tersangka pembunuhan benar. Duh, mau nanya sama tersangka yang enak juga nih.